Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki mata pelajaran SKI masih dalam materi tentang Khalifah Utsman bin Affan. Setelah tadi kalian membaca buku salam kalian tentang beberapa usaha-usaha Khalifah Utsman bin Affan dalam masa pemerintahannya. Pada video kali ini Pak Ahmad akan menjelaskan sedikit tentang yang kalian baca tadi. Yang pertama ialah di antara beberapa kebijakan Khalifah Utsman bin Affan di masa pemerintahannya ialah beliau membuat armada laut. Sebelumnya bahwa kaum muslimin hanya memiliki tentara-tentara darat saja. Kaum muslimin belum memiliki tentara-tentara di wilayah lautan atau belum memiliki pasukan yang berkendaraan atau yang berjuang di laut. Akhirnya sebagian wilayah kaum muslimin yang dekat dengan pantai sering diganggu oleh pihak musuh, terutama bangsa Romawi. Nah, melihat hal tersebut, gubernur wilayah Syria atau wilayah Syam yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan memberi gagasan kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk membuat armada laut, sehingga kaum muslimin memiliki pasukan-pasukan atau tentara-tentara di lautan. Dengan adanya tentara-tentara di lautan ini atau armada laut ini, kaum muslimin menjadi lebih kuat dalam mempertahankan wilayah Islam dan juga wilayah-wilayah yang berada di pantai menjadi aman. Di antara keberhasilan Khalifah Utsman bin Affan di dalam membentuk armada laut ini, beliau berhasil berekspansi atau memperluas wilayah Islam ke wilayah Siprus, Kepulauan Siprus yang berada di Eropa saat ini, dan juga Pulau Rhodes. Pulau tersebut dikelilingi oleh lautan dan sebelumnya dikuasai oleh bangsa Romawi, akhirnya dapat direbut oleh kaum muslimin di tahun 28 Hijriah. Yang menjadi panglima armada laut pertama sekaligus yang menggagas terbentuknya armada laut ialah Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ini saat itu menjabat sebagai gubernur wilayah Syam atau Syria, Lebanon, Palestina saat ini. Kemudian kebijakan berikutnya dari Khalifah Utsman bin Affan ialah beliau memperluas Masjidil Haram. Masjidil Haram semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, zaman Khalifah Umar tidak dirubah sama sekali. Bentuknya sama persis sebagaimana di masa Rasulullah SAW. Kemudian di masa Khalifah Utsman bin Affan, karena kaum muslimin sudah semakin banyak, akhirnya beliau membuat kebijakan untuk memperluas Masjid Nabawi. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat ilustrasi daripada Masjid Nabawi di masa Nabi Muhammad SAW. Yang luas itu adalah yang beratapkan kayu itu adalah Masjid Nabawi. Kemudian di sampingnya ada bangunan kecil, itu adalah rumah Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah, berdampingan atau berdempetan dengan masjid yang sekarang rumah tersebut masuk dalam wilayah ke kawasan Masjid Nabawi, ya, saat perluasan yang sekarang ini. Nah, Khalifah Utsman bin Affan dengan kebijakan beliau memperluas Masjid Nabawi, beliau memasukkan rumah Rasulullah SAW atau yang saat itu sudah ada makam Nabi Muhammad SAW ke dalam masjid, ya, dimasukkan ke dalam masjid. Saat itu atapnya masih sederhana,
Ya, bangunan masih sederhana. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan membangunnya sedemikian rupa ya sehingga menjadi bagus. Ini ilustrasi yang kedua ya, perluasan Masjid Nabawi ya. Nah, Khalifah Utsman bin Affan membangun Masjid Nabawi ya, yang tadi tiangnya dari kayu, lalu beliau buat dari tiang batu berbentuk bundar sebagaimana yang kalian sering lihat ya, tiang tinggi bundar. Kemudian atapnya diganti menjadi kayu, tadinya dari pelepah kurma menjadi kayu. Ya, kemudian dibuat ukiran-ukiran yang bagus. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Di masa Khalifah Utsman, ini adalah ilustrasi Masjid Nabawi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, di masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, dengan perluasan Masjid Nabawi ini, kaum muslimin dapat sholat di Masjid Nabawi ya, menjadi lebih banyak. Kaum muslimin yang sholat di Masjid Nabawi menjadi lebih banyak. Nah, perluasan ini terjadi di tahun 29 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Ya, Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi. Beliau membeli tanah di sekitar Masjid Nabawi lalu dimasukkan, diwakafkan ke dalam masjid sehingga Masjid Nabawi menjadi luas. Dan kalian sekarang dapat melihat Masjid Nabawi begitu indah ya. Nah, ini adalah gambar Masjid Nabawi yang kurang lebih saat ini. Di situ ada kubah berwarna hijau ya. Itu adalah makam Nabi Muhammad SAW. Di Masjid Nabawi yang sekarang, seluruh rumah Rasulullah SAW beserta istri-istrinya masuk ke dalam kawasan Masjid Nabawi. Jadi rumah Nabi Muhammad beserta istri-istri beliau itu ada di sekitar Masjid Nabawi. Sekarang sudah masuk. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, dapat masuk ke Masjid Nabawi, melaksanakan umrah ataupun ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah kebijakan yang selanjutnya daripada Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan pun melakukan ekspansi. Ekspansi itu adalah perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam. Nah, saat itu di antara kerajaan yang menjadi tandingan kaum muslimin ialah kerajaan Persia dan Romawi yang sering mengganggu keamanan kaum muslimin. Dengan adanya armada laut, kaum muslimin dapat mempertahankan wilayah Islam dari sektor laut ya. Begitu pula dari serangan bangsa Persia. Nah, di masa Khalifah Utsman ini beliau memperluas wilayah Islam, di antaranya ke wilayah Armenia dan Tunisia. Ya, Tunisia itu di Afrika Utara, Armenia masih di wilayah Asia. Kemudian di Armenia beliau mengutus Panglima Salman bin Rabi'ah sebagai panglimanya dan dapat menguasai wilayah Armenia. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan juga mengutus Abdullah bin Sa'ad bin Abi Zarrah untuk berekspansi memperluas wilayah Islam ke Afrika Utara, ke Tunisia. Ya. Tunisia, lalu Abdullah bin Sa'ad pun dapat menguasai wilayah Tunisia dan akhirnya ia menjadi gubernur di Afrika Utara. Tidak hanya Armenia dan Tunisia saja yang dapat dikuasai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dengan bala tentaranya ya, beliau terkadang memimpin sendiri dan juga mewakilkan kepemimpinan panglima pasukan kepada jajaran-jajaran beliau atau sahabat-sahabat beliau atau panglima-panglima yang ada di masa Khalifah Utsman bin Affan. Di antaranya tadi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Zarrah ke wilayah Afrika Utara. Nah, di masa Khalifah Utsman bin Affan, selain Armenia dan Afrika Utara atau Tunisia, beliau juga memperluas ekspansi atau memperluas wilayah Islam ke wilayah Barkah, Tripoli Barat dan Nubah. Nubah ini wilayah ada di Afrika. Masuknya kurang lebih adalah
uh, Afrika Selatan ya, itu wilayah Nubah gitu ya, atau Namibia itu Nubah. Nubah itu adalah suku di daerah Afrika gitu ya. Kemudian wilayah Tabaristan, Harah, Kabul, Afghanistan, Turkistan ya yang masuk Cina sekarang, dan wilayah seberang Sungai Jihun yang berada di wilayah Asia gitu ya. Kemudian Pulau Siprus yang berada di wilayah Eropa. Itu beberapa wilayah yang dapat diekspansi atau diperluas wilayah Islam oleh Khalifah Utsman bin Affan beserta bala tentaranya. Nah, beliau memperluas wilayah Islam tiada lain ialah tujuannya untuk berdakwah, mendakwahkan agama Islam, mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka semua menolak atau malah menentang, maka Khalifah Utsman bin Affan pun mengirimkan pasukannya, pasukan muslimin untuk menaklukkan wilayah tersebut agar berada di dalam wilayah kekuasaan Islam, atau agar mereka yang menolak tadi, yang menentang tadi dapat tunduk dalam agama Islam. Jadi sebelum wilayah tersebut diekspansi, beliau mengirim utusan dulu berdakwah, mendakwahkan agama Islam ya, memberitahukan tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Nabi Muhammad, mengajak mereka masuk Islam. Kemudian ketika mereka menolak ataupun menentang, maka Sayyidina Utsman bin Affan pun mengirimkan pasukan untuk menundukkan mereka gitu ya. Jadi enggak serta-merta diserang, enggak. Yang pertama adalah berdakwah, mendakwakan agama Islam terlebih dahulu. Itu yang berikutnya, yaitu ekspansi, mengadakan ekspansi atau perluasan wilayah Islam. Kemudian Khalifah Utsman juga mengadakan kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahannya, baik dalam bidang ekonomi ataupun politik kenegaraan. Di antara bidang ekonomi ialah beliau membangun saluran perairan ya. Kemudian membentuk organisasi kepolisian. Sebelum zaman Khalifah Utsman belum ada kepolisian, itu ya. Di masa Khalifah Utsman beliau membentuk organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan wilayah dan perdagangan. Kemudian beliau juga membangun gedung pengadilan. Sebelum masa Khalifah Utsman, ketika ada sengketa maka diadili di masjid. Nah, di masa Khalifah Utsman beliau membentuk gedung pengadilan untuk menegakkan hukum. Kemudian beliau juga mengadakan kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu. Hasilnya mengalami peningkatan dibanding pada masa Khalifah Utsman. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa tanah yang dibagikan kepada beberapa orang untuk digarap, dan hasilnya kemudian masuk ke negara. Itu dalam bidang ekonomi. Dan dalam bidang pemerintahan, beliau meneruskan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab untuk tidak mengganti beberapa gubernur selama 1 tahun. Kemudian juga beliau menerapkan kebijakan ekonomi, ya, menyerahkan zakat ke Baitul Mal dan mendistribusikannya ke para mustahik. Dan juga menerapkan pajak bumi, gitu ya. Menerapkan pajak bumi, ada pajak tuh, ya. Pajak di masa Khalifah Utsman hanya untuk orang di luar agama Islam, gitu ya. Dan ditetapkan pajaknya ialah 10%. Kemudian memberikan izin untuk memanfaatkan tanah milik negara kepada penduduk miskin. Jadi tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, ya, lalu diperintahkan untuk digarap oleh orang-orang yang miskin. Kemudian ketika mereka sudah mapan hidupnya, tanah tersebut dikembalikan ke negara dan diserahkan lagi kepada kaum miskin yang lain. Dan juga di antara kebijakan Khalifah Utsman bin Affan ialah beliau mengganti beberapa gubernur, ya. Selain memperluas dakwah Islam, beliau mengganti gubernur-gubernur di wilayah Islam, terutama yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa gubernur yang diganti ialah yang pertama gubernur Mesir. Tadinya gubernur Mesir ialah Amr bin As, lalu diganti oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Zarrah. Lalu gubernur Basrah yang tadinya dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari digantikan dengan Abdullah bin Amir.
Kemudian Gubernur Kufah yang tadinya dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas digantikan dengan Walid bin Uqbah. Dan juga Khalifah Utsman bin Affan menunjuk sekretaris negara yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Ini adalah sepupu Khalifah Utsman bin Affan yang menjadikan beliau banyak ditentang oleh banyak kalangan karena Marwan bin Hakam ini adalah saudara sepupunya. Kemudian beliau juga membangun bendungan-bendungan atau saluran irigasi. Beliau juga memperbanyak naskah Al-Qur'an atau membukukan Al-Qur'an, membangun perekonomian ya, dan mengatur administrasi negara, membuat angkatan laut, armada laut sebagaimana yang tadi telah Bapak sampaikan, membuat jalan-jalan yang tadinya masih tanah, beliau buat dengan rapih dengan batu-batu ya, batu-batu yang bagus sehingga jalanan menjadi indah dipandangnya dan enak dilaluinya. Dan juga beliau mendirikan banyak masjid-masjid dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah sebagaimana yang tadi Pak Ahmad telah sampaikan. Nah, beliau membangun Masjid Nabawi di Madinah tersebut, tiangnya dibuat dari batu pualam berwarna putih, gitu ya. Dinding batu berukir, ya. Dan atap yang melengkung dari kayu. Nah, itulah beberapa prestasi atau kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman bin Affan di masa pemerintahannya.